Oke, pada pertemuan ke-9 kita akan membahas tentang exception handling. Pada pertemuan ini kita akan berlatih tentang bagaimana cara Java dalam menangani ketika terjadi sesuatu error yang baik diketahui maupun tidak diketahui dengan menggunakan sintaks seperti pada slide, yaitu try catch. Oke, terus kita akan mulai materinya. Jadi, exception adalah suatu indikasi masalah yang muncul pada saat program dijalankan. Jadi, exception merupakan suatu pengecualian, harusnya programnya jalan dengan baik, namun tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan terjadi pada saat programnya berjalan. Jadi sedang running. Itu exception. Jadi bukan pada saat programnya dikompil lalu ada error. Exception adalah kondisi abnormal karena kondisi itu seharusnya tidak terjadi, ya, dan terjadi pada saat runtime. Pada saat program runtime ini biasanya dilakukan exception, yaitu untuk mencegah agar program tidak crash atau tidak terjadi error yang menyebabkan sesuatu yang tidak diinginkan. Dengan menggunakan exception, maka program akan tetap berjalan dan tidak terus kemudian crash. Contoh, yaitu error pada saat runtime, saat program sudah jalan lalu berusaha membaca sebuah file. Misal, filenya sedang dibuka. Kita membuka sebuah file. Misalnya namanya tes. Padahal ternyata tidak ada T-nya, misalnya cuma tes. Nah, kalau cuma tes ya pasti salah karena filenya berbeda. Sehingga pada saat program Anda baca, program itu kan kalau ditulis kan langsung otomatis membaca seluruhnya. Jadi saat open lanjut dengan reading filenya. Nah, kalau ternyata filenya nggak ada lalu dilanjutkan ke reading, pasti error kan. Nah, inilah kondisi di mana pada saat runtime program itu membutuhkan exception. Yang kedua, mungkin filenya ada, tapi ternyata tidak boleh mengakses filenya. Ada yang namanya hak akses, terutama misalnya di Linux. Di Linux Anda tidak bisa membaca file kalau Anda tidak punya hak akses read. Nah, filenya sudah betul, tapi ternyata tidak bisa mengakses file itu karena hak akses. Nah, ini kalau tetap dilanjutkan dengan reading, pasti error. Sehingga diperlukan exception. Lalu kemudian, apakah filenya bisa dibaca isinya? Jangan-jangan filenya tidak bisa dibaca isinya. Misalnya filenya betul, tapi kontennya tidak bisa dibaca oleh program kita. Nah, ini juga akan menyebabkan error. Membutuhkan exception. Nah, berarti ada kemungkinan muncul kesalahan pada saat program sedang berjalan. Exception dalam bahasa Inggris dikatakan merupakan sebuah kata benda yang berarti sesuatu yang tidak diharapkan terjadi, ya. Nah, berarti ada sesuatu yang di luar dugaan sehingga memerlukan penanganan khusus. Nah, contoh misalnya sebuah operasi pembagian, division. Pada saat kita membagi bilangan, maka bilangan tidak boleh dibagi dengan 0. Kalau bilangan pembaginya 0, maka langsung division by 0 atau program akan crash. Operasi tersebut akan berjalan baik kalau pembaginya 0, sehingga Anda harus mencegah agar tidak terjadi pembagian dengan 0. Kalau misalnya ternyata lupa tidak dicegah, bagaimana teknisnya? Kita bisa menggunakan exception. Ya, jadi bedanya kalau nggak pakai exception apa? Kalau nggak pakai exception, terjadi division by 0 misalnya, maka program akan crash, akan berhenti. Program akan berhenti. Ini yang paling penting ya. Program akan berhenti dan semua perintah-perintah setelah pembagian misalnya tidak akan dijalankan. Jadi program akan crash dan keluar ya. Programnya itu kan keluar. Exit, terminate. Sedangkan dengan menggunakan exception, maka eksekusi
tidak berhenti. Jadi error iya, kita tahu bahwa itu error, tapi seolah-olah di skip atau tetap programnya tetap jalan. Jadi dia cuma misalnya menampilkan pesan kesalahan, terjadi error seperti ini, tapi programnya tidak crash. Inilah perbedaan tanpa menggunakan exception dan menggunakan exception. Kapan exception dapat digunakan? Exception digunakan untuk synchronous error, yaitu error yang terjadi pada saat sebuah perintah dalam program dijalankan. Jadi ada perintah yang menyebabkan programnya error, itu disebut synchronous error. Tidak dapat digunakan untuk asynchronous error. Apa itu asynchronous error? Asynchronous error adalah error yang terjadi dari luar program, contohnya listrik mati, misalnya internet mati. Itu adalah error yang terjadi dari luar program yang tidak bisa kita handle. Nah, jenis error ada dua macam, synchronous error dan asynchronous error. Synchronous contohnya adalah division by zero, itu kan bisa ditangani, jadi bukan karena pihak ketiga, kita sendiri yang lupa, misalnya dibagi dengan 0. Nah itu misalnya. Lalu yang kedua misalnya out of bound array. Out of bound array ini adalah misalnya ketika array-nya kita pesan 10, kemudian kita akses ke 11. Misalnya seperti itu. Atau array-nya kita pesan 10, kita isi melebihi 10. Dan sebagainya. Atau parameternya salah. Ya, dan seterusnya. Lalu asynchronous error ini ketika misalnya mouse diklik tapi ternyata ada error ya. Terus kemudian network transfer ketika terjadi jaringan komputer yang bermasalah dan sebagainya, atau listrik mati dan sebagainya. Nah, ini sudah di luar dugaan, di luar dari kita, tidak bisa dihandle walaupun dengan exception. Nah, ini contoh pada bahasa C. Pada bahasa C kita lupa enggak memberikan error handling. Z ini menjadi sangat berbahaya karena Z ini bisa menyebabkan error ya. Kita tidak pakai error handling, tidak ada error handling ya. Tidak ada error handling. Nah, kita lihat ya, ini sangat-sangat berbahaya karena kita tidak menggunakan error handling. Ketika misalnya Z-nya 0, maka langsung crash. Lihat. Error handling langsung has stop working. Berarti 10 bagi 0. Nah, ini langsung berhenti. Bawahnya, lihat kita bagian bawahnya, bagian nomor 8, 9, dan 10 tidak dijalankan. Langsung downsend. Ini kalau tanpa error handling. Kalau pakai error handling, kita bisa macam-macam caranya. Yang pertama pakai if. If ini berarti inline error handling. Kenapa saya sebut inline? Karena if itu diletakkan di dalam programnya secara langsung. Ini biasa kita lakukan selama membuat program, dilakukan barengan dengan programnya. Apa keuntungannya? Keuntungannya adalah mudah karena bisa langsung kita taruh di dalam programnya. Tapi kekurangannya apa? Program menjadi kotor karena terlalu banyak, misalnya ada error handlingnya ada 30 atau 40 atau 100. Nah, jadi lebih banyak sekali yang bisa kita if gitu ya. Dan itu menjadi program utamanya jadi tidak jelas karena terlalu banyak if-nya ya. Nah, kalau inline error handling ya tetap bisa ya, bisa ditangani ya. Karena error handlingnya kan bisa dihandle. Kalau misalnya setnya 0 maka berhenti. Nah, setiap kemungkinan masalahnya di sini. Setiap kemungkinan berarti harus ditangani. Berarti artinya if-nya jadi banyak sekali. Ya kan? Ada kemungkinan semuanya dicegah padahal belum tentu terjadi. Harus dipastikan dulu semua kemungkinan sudah ditangani. Jadi kita seolah-olah harus mikir apa ya kemungkinan errornya gitu. Jadi ini inline error handling ini menjadi sulit ya. Jumlah kemungkinan kesalahan bervariasi sekali, sangat merepotkan jika harus ditangani satu persatu. Kode program menjadi lebih panjang karena didominasi oleh pengecekan kesalahan saja. Tidak semua kesalahan bisa ditangani langsung. Nah, ini masalahnya. Tidak semua kesalahan bisa ditangani secara langsung. Ada kemungkinan ada beberapa kesalahan-kesalahan yang tidak bisa ditangani secara langsung. Misalnya, membuka file gambar. Kita secara programmingnya sudah betul. Buka file, ya. Tapi ternyata apakah path-nya valid? Itu kan tidak bisa kita handle saat itu. Jadi kita sulit ya untuk
menghandle keseluruhan kemungkinan. Bahkan ketika path-nya valid ternyata bukan file gambar, padahal filenya itu cuma renamean, misalnya exe di rename jadi JPG, misalnya seperti itu. Jadi sangat sulit untuk menghandle semua kemungkinan error. Ya, tidak bisa mengetahui apakah filenya itu benar-benar file gambar atau tidak. Harus dibuka dulu baru ketahuan filenya itu file gambar atau bukan. Nah, masalahnya kalau kita buka ternyata bukan file gambar, maka menyebabkan terjadi error exception. Nah, program masalahnya akan menjadi crash, akan berhenti dan tidak bisa dilanjutkan. Itu kalau tanpa error handling yang benar, ya. Nah, ini misalnya ketika kita browser ya, ketika kita pakai browser, Anda buka Facebook di smartphone, ternyata kuota internetnya habis. Apakah terus error? Apakah terus langsung crash Firefox-nya? Apakah Chrome-nya crash? Kan tidak. Ya, dia tetap akan bisa berjalan walaupun kuota habis. Nah, contoh yang lain ini misalnya Chrome ya, kalau memang nggak connect internet ya terus berarti tetap jalan. Apakah tetap jalan? Ya tetap, dia tidak terus kemudian berhenti begitu saja crash programnya, kan tidak. Dia tetap akan jalan tapi muncul unable to connect to the internet. Nah, misalnya seperti ini. Ini adalah contoh error handling ya. Ini contoh error handling yang baik ya, yang baik. Kenapa? Karena kalau Anda teruskan kan nggak mungkin ya, karena program kuota internetnya habis. Tapi tetap harus berhenti gitu, bahwa programnya tidak boleh crash, tidak boleh langsung keluar programnya. Oke, nah di dalam exception, di dalam penanganan error, Anda harus tahu. Yang pertama adalah apa yang terjadi. Jadi di dalam penanganan error pertama adalah apa yang terjadi, jenis kesalahan apa yang terjadi. Misalnya kita kategorikan. Jadi kita bisa kategorikan, oh itu berdasarkan input outputnya, oh itu berdasarkan parameternya, oh itu berdasarkan internetnya, oh itu berdasarkan apa kecepatannya dan sebagainya. Jadi errornya itu banyak ya, bisa kita kategorikan. Yang kedua adalah di mana letak kesalahannya. Misalnya terjadi pada saat pembagian. Jadi harus dikasih tahu, ini errornya terjadi karena division by zero, terdapat di bagian sini, di nomor indeks ini dan sebagainya ya. Lalu kemudian yang terakhir adalah kenapa terjadi error seperti itu. Misalnya disebabkan oleh kode bagian sini. Nah, ini biasanya penanganan error handling, exception handling yang baik ada what, where, dan why ya. Nah, pada Java ini contohnya ya. Java itu punya exception walaupun tidak kita pakai, tidak secara langsung kita pakai. Contoh division by zero-nya Java, ketika kita benar-benar paksa X bagi Y bagi Z ya, Y bagi Z, Z-nya ternyata 0, kita lihat hasilnya. Nah, di sini akan muncul tulisan error exception in thread main Java lang arithmetic exception. Perhatikan, exception in thread main berarti di dalam method main ya. Dari mana? Dari Java lang arithmetic exception. Jadi ini adalah sebuah kelas yang berada di package Java lang, namanya arithmetic exception. Ini berarti pengkategorian ya. Dimasuk di dalam kategori aritmatika. Kenapa? Karena pembagian. Lalu apa errornya? Pembagian by zero ya. Di mana? Di contoh .main. Berarti contoh ini adalah kelasnya, main itu adalah metodenya ya, metode statik di baris nomor 5 ya. Itu adalah contohnya exception seperti itu. Oke, terus exception berupa arithmetic exception ya, by zero ya pada baris nomor 5. Nah, terjadi exception di sini di baris nomor 5 ya. Berarti di sini adalah baris nomor 5. Nah, pada Java jika terjadi exception dan kita tangani dengan benar, maka kemungkinan programnya akan tetap bisa dijalankan. Artinya tetap bisa dijalankan, artinya baris nomor 6 dan baris nomor 7 itu bisa tetap ditampilkan atau tetap dijalankan berikutnya. Oke. Nah,
Ini perbandingan error handling pada bahasa C dan Java. Kalau di bahasa C biasanya dilakukan di dalam inline, sedangkan pada Java itu dijalankan terlebih dahulu baru kita tangani. Jadi Java membiarkan programnya misalnya error tapi bisa kita handle dengan exception. Dan pada bahasa C jika terjadi kesalahan maka program akan berhenti atau crash. Jika terjadi kesalahan pada Java, program bisa tetap dilanjutkan kembali.